warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Puput Radinda Hamid dengan NIM B1B1241177. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Saya akan mempresentasikan materi Activity Based Costing untuk menjadikan manajemen unggul demi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan menjadikan kampus internasional di kampus calon pengusaha sukses. Oke, halo, saya Citra Warda Cahyani dengan NIM B1B1241168. Saya di sini sebagai host yang akan memberikan pertanyaan mengenai materi yang Kakak Puput ingin sampaikan. Nah, langsung saja di pertanyaan yang pertama. Judul materi apa yang ingin Anda bawakan? Oke, judul materi yang saya ingin bawakan yaitu tentang Activity Based Costing atau ABC. Oke, Kak Puput, apa sih activity based costing itu? Oke, activity based costing itu adalah metode penghitungan biaya yang digunakan untuk menentukan biaya produk atau jasa secara lebih akurat dengan cara menelusuri biaya ke aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya dan kemudian mengalokasikan ke produk atau jasa berdasarkan seberapa besar aktivitas itu digunakan. Oke, itu pengertiannya ya, activity based costing. Nah, ke pertanyaan selanjutnya, ada berapa subbab sih yang akan Anda paparkan? Yang pertama itu ada unit level product costing, kemudian yang kedua ada limitation of plan weight and department rates. Kemudian yang ketiga ada activity based costing system, yang keempat ada reduce system size and complexity of an ABC system. Kemudian yang terakhir itu ada ABC system concepts. Oke, ada 5 subbab ya yang akan disampaikan. Oke, saya akan memberikan pertanyaan pada subbab yang pertama. Jelaskan secara singkat apa sih itu unit level product costing? Oke, yang pertama itu tentang unit level product costing yang dimana merupakan tingkat aktivitas paling dasar, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk setiap unit produk, artinya biaya yang timbul berbanding lurus dengan jumlah unit yang dibuat. Semakin banyak unit diproduksi, semakin besar pula total biaya unit level. Contohnya itu biaya unit level yaitu bahan baku langsung atau setiap unit butuh bahan tertentu, kemudian tenaga kerja langsung atau setiap unit butuh jam kerja, dan yang terakhir yaitu biaya listrik mesin untuk setiap unit yang diproduksi. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak Puput. Apa rumus untuk menghitung tarif overhead yang ditentukan di muka? Oke, rumus untuk menghitung tarif overhead yang ditentukan di muka yaitu tarif overhead sama dengan anggaran overhead tahunan dibagi tingkat driver tahunan yang dianggarkan. Oke, pertanyaan berikutnya ya Kak Puput. Sebutkan 5 driver tingkat unit yang paling umum digunakan. Oke, saya akan menyebutkan 5 driver tingkat unit yang paling umum digunakan, yaitu yang pertama unit produk atau unit yang diproduksi, yang kedua direct labor hours atau jam kerja tenaga kerja, kemudian yang ketiga direct labor dollars atau dollars TKL, kemudian yang keempat machine hours atau jam mesin, dan yang terakhir yaitu direct material dollars atau dollar BB. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi ya Kak Puput. Nah, bagaimana bagaimana cara disposisi variance overhead jika material dan jika tidak material? Oke, variance overhead dibebankan dengan salah satu dari dua cara, yaitu yang pertama, jika tidak material itu dibebankan pada biaya barang yang terjual. Kemudian yang kedua, jika material dibagi di antara persediaan barang dalam proses persediaan barang jadi dan biaya barang yang terjual. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi ya. Mengapa sih tarif pabrik dan departemen bisa menyebabkan distorsi biaya produk? Untuk tarif departemen, biaya overhead ditugaskan ke departemen produksi individu menciptakan kumpulan biaya overhead departemen. Pada tahap pertama, departemen yang memproduksi adalah objek biaya,
dan biaya overhead yang telah dianggarkan ditugaskan menggunakan pelacak langsung, pelacak penggerak, dan alokasi. Setelah biaya ditugaskan ke departemen produksi individu, penggerak tingkat unit seperti jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin digunakan untuk menghitung tarif overhead yang telah ditentukan untuk setiap departemen. Oke, baik ya Kak Puput. Penyampaian Kak Puput ini sangat bagus. Kemudian kita lanjut di pertanyaan selanjutnya lagi ya. Oke, silahkan. Apa yang dimaksud dengan non-unit related overhead cost? Jadi, non-unit related overhead cost itu menggunakan baik tarif seluruh pabrik maupun tarif departemen mengasumsikan bahwa konsumsi sumber daya overhead oleh sebuah produk terkait secara ketat dengan jumlah unit yang diproduksi. Oke, baik. Kemudian mengapa sih proporsi biaya overhead total itu bisa berpengaruh pada tingkat distori biaya produk? Oke, untuk yang pertanyaan kali ini yaitu tingkat keparahan distori ini tergantung pada proporsi biaya overhead total yang diwakili oleh biaya non-unit ini. Bagi banyak perusahaan, presentasi ini bisa signifikan, mencapai lebih dari 40 atau 50% dari total. Jelas, seiring dengan menurunnya presentasi ini, penerimaan penggunaan penggerak berbasis unit untuk menetapkan biaya meningkat. Oke, keren. Pertanyaan selanjutnya ya Kak Puput. Apa sih yang dimaksud dengan produk diversity itu apa? Jadi, dengan produk diversity non-unit yang signifikan tidak akan menyebabkan distori biaya produk asalkan produk mengonsumsi kegiatan overhead non-unit dalam proporsi yang sama dengan kegiatan overhead tingkat unit. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apa prinsip dasar dari sistem activity based costing? Jadi, prinsip dasar dari sistem activity based costing yaitu sistem penetapan biaya berbasis activity. ABC pertama-tama melacak biaya ke aktivitas dan kemudian ke produk dan objek biaya lainnya. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa aktivitas mengonsumsi sumber daya dan produk serta objek biaya lainnya menghabiskan aktivitas. Oke, kan di sini disebut nih ada 6 langkah penting dalam merancang sistem ABC. Bisa ditolong sebutkan nih apa-apa saja. Oke, jadi 6 langkah penting dalam merancang sistem ABC atau Activity Based Costing yaitu yang pertama, Activity Identification, Definition, dan Clarification. Kemudian yang kedua, Assigning Cost to Activities. Kemudian yang ketiga yaitu Assigning Secondary Activities Cost to Primary Activities. Kemudian yang keempat yaitu Cost Objects and Bills of Activities. Kemudian yang kelima ada Cost Objects and Bill of Activities juga. Dan yang terakhir yaitu Activities Rates and Product Costing Classifying Activities. Oke. Sekarang apa itu tingkat aktivitas primer dalam activity based costing? Jadi, aktivitas primer dalam activity basic costing yaitu tingkat aktivitas primer dihitung dengan membagi biaya aktivitas yang dianggarkan dengan kapasitas aktivitas praktis, di mana kapasitas aktivitas adalah jumlah keluaran aktivitas atau seperti yang diukur oleh penggerak aktivitas. Oke, excellent ya. Kemudian sebutkan 4 kategori umum klasifikasi aktivitas dalam activity based costing. Ya, jadi 4 kategori umum klasifikasi aktivitas dalam ABC atau Activity Based Costing yaitu untuk membantu mengidentifikasi pendorong aktivitas dan meningkatkan pengelola kegiatan. Kegiatan sering diklasifikasikan ke dalam satu dari 4 kategori kegiatan umum berikut. Yang pertama, tingkat unit, yang kedua, tingkat batch, yang ketiga, tingkat produk, dan yang keempat, tingkat fasilitas. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak Pupur. Apa yang dimaksud dengan approximately relevant activity based costing system?
Oke, jadi approximately relevant ABC system adalah pendekatan dalam activity based costing atau ABC yang menyederhanakan sistem biaya agar tetap relevan untuk pengambilan keputusan, tetapi tidak terlalu rumit atau mahal untuk diterapkan. Intinya, tidak semua aktivitas dan biaya perlu ditelusuri secara detail. Hanya aktivitas utama yang paling berpengaruh pada biaya produk atau jasa yang dipilih dan dimasukkan ke sistem. Tujuan utamanya yaitu menekankan biaya administrasi sistem akuntansi, kemudian tetap memberikan informasi biaya yang akurat untuk pengambilan keputusan, dan yang terakhir yaitu menghindari kelebihan detail yang justru membingungkan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang diharapkan dari rasio konsumsi global? Jadi yang diharapkan dari rasio konsumsi global itu adalah proporsi dari total biaya aktivitas yang dikonsumsi oleh produk tertentu atau objek biaya. Pola rasio konsumsi global yang diharapkan untuk sensilo elektronis adalah 0,40 dan 0,60. Setiap kegiatan juga memiliki pola rasio konsumsi. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Apa sih kelebihan dari sistem activity based costing yang disederhanakan? Kelebihan dari sistem ABC yang disederhanakan yaitu bahwa ABC adalah sistem yang jauh lebih detail daripada sistem berbasis fungsional yang lebih tradisional. Ini juga berlaku untuk sistem activity based costing yang disederhanakan karena mereka adalah penyederhanaan setelah fakta. Kemudian beberapa perusahaan menggunakan penyederhanaan sebelum fakta seperti hanya memilih 10-15 driver, tidak ada jaminan bahwa mereka mencapai penetapan biaya yang lebih akurat atau daripada sistem berbasis fungsional mereka sebelumnya, karena mereka tidak mengetahui ABC terperinci, hubungan sebab akibat. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan data activity based costing? Oke, jadi yang dimaksud dengan data ABC yaitu basis data ABC adalah kumpulan data yang dikumpulkan, yang diatur dan saling terkait untuk digunakan oleh sistem informasi penetapan biaya berbasis aktivitas organisasi. Kemudian kumpulan data adalah pengelompokan data yang terkait secara logis. Oke, sudah. Kemudian pertanyaan kedua dari terakhir, mengapa sistem activity based costing itu dianggap lebih detail daripada sistem berbasis fungsional? Sistem Activity Based Costing atau ABC dianggap lebih detail dibanding sistem berbasis fungsional atau tradisional karena yang pertama yaitu cara menelusuri biaya berbeda. Sistem tradisional, biaya overhead dialokasikan secara umum, biasanya hanya berdasarkan satu pemicu. Kemudian sistem ABC biaya dialokasikan ke aktivitas, lalu dari aktivitas ke produk dengan banyak cost driver yang lebih spesifik. Kemudian yang kedua yaitu mengungkapkan konsumsi sumber daya lebih akurat. Sistem tradisional mengasumsikan sebuah produk pengonsumsi overhead secara proporsional. Kemudian ABC melihat bahwa produk berbeda bisa mengonsumsi aktivitas berbeda. Dan yang ketiga, lebih detail dalam tingkat biaya. Tradisional fokus di tingkat departemen atau fungsi. ABC memecahkan sampai ke level aktivitas sehingga detail biaya lebih jelas. Yang keempat, mendukung keputusan manajerial. Dengan detail tersebut, manajer bisa tahu produk atau jasa mana yang benar-benar menguntungkan atau justru membebani karena butuh banyak aktivitas. Kemudian itu yaitu secara singkatnya, sistem fungsional sama dengan alokasi global dan sederhana. Sistem ABC sama dengan alokasi detail berdasarkan aktivitas nyata yang dikonsumsi produk. Sudah. Oke, dari semua nih pemaparan materi yang Kak Puput sampaikan, saya meminta untuk Kak Puput berikan kesimpulan nih dari materi yang begitu banyak disampaikan.
Silakan. Oke, jadi kesimpulan yang akan saya buat dari semua materi yang sudah saya jelaskan dan sudah diberikan pertanyaan oleh host. Jadi dari pembahasan materi Activity Based Costing atau ABC dapat disimpulkan bahwa sistem ABC merupakan metode penentuan biaya yang lebih akurat dibanding sistem tradisional berbasis fungsional. Hal ini karena ABC menelusuri biaya ke aktivitas terlebih dahulu sebelum dialokasikan ke produk, sehingga mencerminkan konsumsi sumber daya yang sebenarnya. Unit level product costing menggambarkan biaya yang timbul seiring dengan jumlah unit yang diproduksi. Sementara konsep sistem approximately relevant ABC system menunjukkan bahwa sistem ini dapat disederhanakan tanpa kehilangan relevansinya untuk pengambilan keputusan dengan detail dan transparan yang lebih tinggi. ABC membantu manajemen dalam mengidentifikasi produk yang benar-benar menguntungkan, menghindari distori biaya, serta mendukung strategi efisiensi dan peningkatan daya saing perusahaan. Oke. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Kak Puput. Saya sebagai host pamit undur diri. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman telah mendengarkan materi yang telah saya paparkan. See you guys. Oke, sekarang kita bertiga akan mendiskusikan materi terakhir yaitu dari bab Activity Based Costing mengenai ABC System Concept dengan pemfokusan pembahasan pada pertanyaan mengapa sistem ABC dianggap lebih detail daripada sistem berbasis fungsional. Pertama-tama mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan sistem biaya tradisional atau sistem berbasis fungsional. Dalam sistem tradisional, biaya overhead perusahaan biasanya dialokasikan ke produk berdasarkan satu dasar alokasi saja. Contoh dasar alokasi yang umum digunakan adalah jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Jadi, jika perusahaan memproduksi banyak jenis produk, semua biaya overhead akan dibagi dan dialokasikan ke produk-produk itu berdasarkan satu ukuran umum tersebut. Sistem ini memang sederhana dan mudah dipakai, tetapi kelemahan utamanya adalah sering menimbulkan distori biaya. Mengapa terjadi distori? Karena sistem ini berasumsi bahwa semua produk mengonsumsi overhead dengan pola yang sama, padahal kenyataannya tidak demikian. Produk sederhana bisa jadi tidak memerlukan banyak aktivitas tambahan, sedangkan produk inspeksi atau bahkan desain yang khusus, jika semua dialokasikan secara rata, maka produk sederhana akan menanggung biaya overhead yang terlalu tinggi, sementara produk kompleks justru tampak lebih murah dari biaya sebenarnya. Distori inilah yang membuat informasi biaya dalam sistem tradisional seringkali kurang akurat untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan. Baik, selanjutnya yaitu sekarang kita bandingkan dengan sistem Activity Based Costing atau ABC. Sistem ABC menawarkan pendekatan yang jauh lebih detail dan realistis. Alih-alih hanya menggunakan satu dasar alokasi, sistem ABC menelusuri biaya terlebih dahulu ke aktivitas-aktivitas yang benar-benar menginvestasi kualitas aktivitas kemasan, bahan baku, aktivitas desain produk, atau bahkan aktivitas pengiriman. Setiap aktivitas tersebut memiliki cost driver atau pemicu biaya yang spesifik. Setelah biaya dikelompokkan ke aktivitas, barulah biaya tersebut dialokasikan ke produk berdasarkan seberapa banyak produk tersebut mengonsumsi aktivitas tersebut. Dengan cara ini, sistem ABC tidak lagi mengonsumsikan sebuah produk mengonsumsi overhead dengan cara yang sama, melainkan perhitungan perbedaan nyata dalam konsumsi aktivitas. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, contoh sederhananya, bayangkan jika kita menghasilkan dua jenis produk. Yang pertama itu ada dua contoh, yaitu produk A yang sangat sederhana dan produk B yang kompleks. Produk A diproduksi dalam jumlah besar dengan desain standar, sementara produk B diproduksi dalam jumlah kecil, tetapi memerlukan banyak penyesuaian, banyak
stok dan mesin, lebih sering dilakukan inspeksi kualitas. Jika perusahaan menggunakan sistem tradisional berbasis fungsional, maka biaya overhead akan dibagi berdasarkan jam tenaga kerja atau jam mesin. Karena produk A diproduksi dalam jumlah lebih besar, sedangkan produk A akan terlihat lebih mahal, sementara produk B terlihat lebih murah. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Produk B sebenarnya menyerap lebih banyak aktivitas sehingga seharusnya biayanya lebih tinggi. Nah, di sini sistem ABC bekerja lebih detail. Dengan ABC, biaya aktivitas setup, infeksi, dan desain akan dialokasikan lebih besar ke produk B sesuai konsumsi aktivitasnya. Jadi hasil perhitungannya itu biaya menjadi lebih adil, lebih realistis, dan lebih akurat. Jadi saya akan kembalikan ke moderator. Oke, jadi kesimpulannya itu kita bisa simpulkan bersama bahwa keunggulan utama sistem ABC atau Activity Based Costing adalah kemampuannya untuk menelusuri biaya dengan lebih rinci ke aktivitas-aktivitas yang lebih nyata, sehingga manajemen bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang konsumsi sumber daya dan profitabilitas produk. Inilah alasan utama mengapa sistem Activity Based Costing disebut lebih detail, lebih akurat, dan lebih bermanfaat dibandingkan sistem tradisional. Oke, see you next time. Dadah. Dan